Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pak Ketut ada? Oh, bisa ada sih. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Guru dan Proses Pendidikan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Mahasiswa Kesiswaan dan Kesiswaan dan Humas, kemudian Pemahasiswaan. Biasa dulu berarti mahasiswa. Dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Informasi Teknologi, pada para Kapolri, para kalian, kemudian para guru dan staf, dan yang terhormat Bapak Makswi Maximilian Winardi, yang saya hormati sudah kenal saya, kemudian Pak Kristiono ya, Pak Kristiono, kemudian Mas Bayu Angga Sudiarto, Mas Bayu Angga Sudiarto, Mas Matthew Nyoko, terima kasih. Kemudian yang terhormat juga ada yang ikut Pak Bantawan tadi, Mas Dikti. Terima kasih kedatangannya. Dan yang terima kasih juga ini upaya dari Bu Win yang mempertemukan kegalauan kami Pak, masalah perumahan, berorganisasi kita akan berupaya begitu. Baiklah, hanya izin Allah SWT kita bisa bertemukan dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan tanggal 9.30 yang tadi ada sedikit kami bincang-bincang di dalam dulu, dan bagaimana kami juga baru kenal sore kemarin tutup, karena alhamdulillah terima kasih Bu Betty yang menyampaikan brosur, sehingga yang semula kita adakan di lapangan saya tarik ke sini karena ada brosur dan saya baru kenal di brosur. Alhamdulillah Allah menemukan sore ini justru bukan dengan Pak Maksud saja, tapi sudah pun timnya. Ya, mari nanti ke depan misi yang kami canangkan setelah bulan November tahun lalu, di antara yang terakhir adalah tidak apa tersedianya dana mandiri dalam mereka ini. Nah, ternyata setelah tahu dari surat itu, subhanallah, inilah yang saya inginkan, ya, bagaimana bisnis Yayasan Antua ke depan itu, terutama di SMK ini kita berani memulai tanpa riba. Yang utamanya kita akan mengadakan unit perumahan yang sudah didesain, backgroundnya, pagarnya, mana bayar di kota. Oh iya, masih disimpan ya. Nanti tinggal kasihkan Mas Maksud mau diapakan, bisa butuh karena belum pernah berinterpreneur. Nanti kita coba ya. Saya bermimpi Pak dari dulu, teman-teman kami yang satu perjuangan untuk membangun SMK 1 ini hidup di Republik ini, ya pengen saya dapat background yang layak, jadi kontraktor, ya, selamat ada punya rumah yang belum ini sudah secepatnya. Nah, subhanallah Bu Win menyampaikan ada surat kok cukup bisa memberikan harapan membuat komplek Gria Kampung. Betul judulnya Pak PM ya. Saya berlupa itu terus 1 tahun. Ya, kita sudah mengalami buatnya dari tanah di Madura, Sukodono, Pak Parman juga sudah nyari tanah ujung-ujungnya karena 460 boleh. Ya, kita peronnya kita serahkan di BRI, boleh atau Pak dukung Pak. Ya, mudah-mudahan nanti dengan apa dan bagaimana beliau akan menyampaikan ke kita, sama-sama kita perhatikan. Yang intinya satu, mari kita mencari kemaslahatan hidup di Republik ini dengan hidup yang layak, tentang bagaimana ke depan kita juga akan lebih baik dan kita bisa persiapkan akhiratnya kita baik, maka dunia akan baik. Demikian Pak Mas Win, waktu dan tempat kami serahkan pada Bapak Moderator. Itu saya langsung aja ke Pak Mas Win. Betul, terima kasih. Ya, karena kita ini kan dulu ada Jumatan ya, jadi saya langsung Bapak-bapak, saya mengenalkan PT Broker Bisnis Internasional. Jadi grup kami adalah, background saya 2004 di grupnya Tarokopan. 2015 saya
dipercaya buka perusahaan PT Broker Bisnis Internasional, sahamnya 50% Tarukopan, yang pendirinya 2 orang itu ada Pak Bian Beli sebelah kanan, dia dosen S3-nya ekonomi di Widya Mandala Universitas Katolik. Jadi selama 2015 kami visi-visi kami itu awalnya membantu pengusaha-pengusaha bagaimana berbisnis tanpa pakai bank. Awalnya itu. Lalu 2019 kami menjalankan suatu terobosan baru yang dimana kami tawarkan gubernur, wali kota, bupati seluruh Indonesia. Itu saya ada keliling 2019 ke 66 bupati. Kami memperkenalkan program ini di properti dan mendonasikan properti. Yang dari 66 ini yang jalan, yang mau MOU dengan kami 8 aja. Lalu bulan kenapa kami tawarkan ke gubernur, wali kota, bupati? Karena kami punya captive market, ASN itu kan besar. Kami investasi satu kabupaten itu 1 triliun, untuk provinsi 10 triliun. Gitu. Pendanaan kami selain grupnya Tarukopan, kami juga venture capital yang seperti danai Gojek, Tokopedia. Mereka kan pendanaan tanpa pakai bank sekarang, ya kan? Waktu bulan kelima itu sudah kami mau jalan, tapi ada bupati yang sakit hati karena kami tolak, kan mereka minta uang di depan. Bukan rahasia umum lagi, bupati, wali kota kadang-kadang kalau kita pengen ngasih program kemasyarakatan ini kadang-kadang yang tetap baik kok dipanjang. Jadi bukan heran, bukan satu yang heran ya toh. Nah, mereka laporin ke OJK. Tanggal bulan 5 itu sampai kita tuh dapat CNBC kita nomor pertama. Nah, kita klarifikasi ke OJK, kita tidak narik masyarakat. Loh, kita ini justru investasi kok. Ya kan? Akhirnya clear. Tapi kita, ya namanya OJK, ini off the record, ya mereka minta, Pak kalau masuk gubernur bupati, kita tidak ya Pak, off the recordnya gitu. Makanya kita nggak bisa lagi masuk ke sana, karena kan kalau kita masuk izin OJK, dia bilang ada peraturan tidak tertulis, repot Pak. Iya. Nah lalu kita tawarin sekarang 2 bulan ini kita tawarin developer untuk dia pakai programnya kami. Jadi program kami ini mungkin satu-satunya nanti developer di Indonesia yang mendonasikan 50%-nya untuk fakir miskin. Kami satu-satunya. Dan di mana itu nanti atas namanya yayasan. Bisa yayasan guru, yayasan keagamaan, yayasan sosial. Kenapa namanya yayasan? Supaya nggak dijual belikan. Gitu. Lalu 50%-nya itu kita dengan konsep jualnya dari harga dikalikan 1% per bulan selama 100 bulan tanpa cicilan, tanpa bunga, tanpa uang muka. Sorry, tanpa cicilan, tanpa bunga dan tanpa DP dan tanpa BCK. Kalau ini kan dilihat nih, bapak-bapak mau KPR dilihat nih, penghasilan cukup nggak, betul nggak? Ya kan? Itu tanpa ini semua. Nah, mungkin bapak ibu melihat masa mungkin too good to be true. Kalau orang bilang saya ini dia gila, tapi sudah saya lebih sama-sama orang gila, saya senang kalau ya ketemu ya. Pak Ambani kan luar biasa, kontrol besar, ya kan? Next. Oke, ini berita di TV mengenai apa yang kami lakukan. Kalau bapak lihat Next Win Organization, kami bekerja sama media massa untuk memberikan informasi. Next itu video yang jalan. Jadi kita informasi tentang ekonomi berbagi ini atau ekonomi tanpa riba itu sangat luar biasa gitu. Tapi banyak ekonomi nggak dipakai. Ya. Jadi saya hari ini banyak meng-create murid-murid anti riba. Koperasi kami ajarkan bagaimana koperasi jadi koperasi anti riba. Selama ini koperasi itu terjebak menjadi konsep perbankan, betul ya? Bahkan bunganya lebih riba daripada bank, betul ya? Ya kan? Nah itu yang harus kita hilangkan di sini.
kami punya sistemnya bagaimana koperasi pun bisa jadi koperasi hijrah dan riba nanti. Ya, ini next langsung aja. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, developer hari ini konsepnya menggunakan konsep developer yang konvensional, yang pakai bank. Kalau bisa dilihat di situ. Nah, dan kita tahu kalau pakai perbankan pasti ada KPR, ada KIG. Konsep model bisnis ini bank tidak bisa dipakai untuk buat rumah gratis, tapi nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita nggak pakai model konsep ini. Ya, next. Jadi kita membuat konsep developer social business, apapun kami bangun, baik rumah tipe 36 maupun rumah mewah maupun apartemen, 50% daripada hasil kita sumbangkan ke gratis ke orang miskin, dan itu via yayasan. Ya, kalau itu rumah mewah, rumah mewah masa ditempati orang miskin nggak apa-apa, nanti yayasan ini kami kasih gratis, nanti dikontrakkan, hasil kontraknya masuk ke yayasan, di situ, ya kan? Ya mungkin Bapak Ibu heran, Pak, ini untungnya di mana? Ya kan? Apa masuk akal? Nah, ini setelah saya presentasikan 2 slide, Bapak Ibu sekalian akan melihat ini Pak, masuk akal. Next. Jadi konsep kami adalah ini model bisnis kami. Kalau Bapak Ibu lihat di sini tidak ada perbankan sama sekali. Jadi model bisnis kami adalah menggabungkan konsep perbankan itu di dalam developer social business. Ya, di mana developer social business ini mempunyai 2 mesin. Ya, mesin pertama adalah kita akan membangun rumah atau properti itu tanpa pakai bank. Dengan konsepnya kita jual rental 1% selama 100 bulan, lalu kita kasih mereka satu-satunya pidana ke konsumen dengan keuntungan 1% per bulan. Lalu 50% daripada capital dari developer social business itu kami melakukan membantu UMKM yang mungkin hari ini nggak dapat pendanaan perbankan dengan kami membeli barangnya dia, kami beli cash, lalu kami jual ke Indomaret, Alfamart, atau ke Carun Tepat, atau ke gudang garam. Kan pembayarannya pasti tempo, ya kan? Nah, kami keuntungannya adalah dari jual beli barang dan jasa itu adalah 10%. Bahkan dengan programnya kami ini, kita bisa ke kliennya perbankan yang selama ini mungkin dia cuma didanai dengan 1 miliar, karena jaminannya kan punya 1 miliar kan nggak bisa lebih Pak. Kami datang, Pak, kamu tak bantu mau nggak? Tak beli barang semua cash piutang Anda, ya kan? Lalu tinggal saya ngutangi bayarnya. Saya danai Bapak bisa 10 kali dari Bapak. Kira-kira pindah nggak? Pindah, betul nggak? Ya kan? Jadi apa yang kami lakukan ini akan mendistrak bisnisnya perbankan. Jadi model bisnis ini mau dipakai nilai 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun itu sama. Jadi kalau misalnya nanti next, kita contoh ya, next, oke. Misalnya ini 1 miliar ya, Bapak Ibu punya uang 1 miliar dalam developer. 50%-nya berarti kan 500 juta. 500 juta kita bangunkan rumah 2 misalnya, ya kan? Bangun rumah 2, 250-an, ya. Dengan keuntungannya cicilan 1%. Berarti 500 kalikan 1%, 5 juta per bulan, betul ya? 500 berikutnya, 500 juta berikutnya dikalikan 10% tadi, berarti 50 juta. Di rata-rata berarti per bulan adalah 5,5 per bulan. Nah, program kami adalah 100 bulan dikalikan 5,5 kan? Jadi 550. Saya ngasih 2 rumah gratis, 2, 100 itu saya kasih gratis 2. Saya masih untung nggak? 350 dibagi 100 berapa? Berarti kan untungnya saya sebulan kita dengan konsep itu 3,5%, betul nggak? Lebih untung dari bank kan? Iya. Karena kita nggak pakai bank, kita lebur mereka dari bank. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita ngasih rumah gratis itu ke yayasan, rugi nggak? Nggak rugi, nggak rugi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian kalau beli di kita, wah biasanya kami pun profit, gitu loh. Karena kan Bapak Ibu harus tahu, beli rumah ini nggak riba, ya. Itu untungnya di mana? Konsep apa yang dipakai itu harus jelas, Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, jadi sebelah kiri ini adalah konvensional, yang sebelah kanan itu adalah kita. Pertanyaannya saya tanya, Bapak Ibu senang yang kanan atau kiri?
pasti ya kan, yang biru lah ya, biru pasti ya. Ini akan terjadi, jadi sangat terjangkau Bapak Ibu sekalian. Kita akan buat suatu terobosan distraksi di dunia bisnis. Kalau tidak pakai kanan, mereka pasti akan mati Bapak Ibu. Walaupun skala perusahaan PBK aja, developer, itu banyak kan pakai sebelah kiri, ya. Dan mereka hari ini lagi suffer Bapak Ibu, developer, karena pendanaan KIG-nya sudah didapat dari bank. Lalu KPA-nya banyak ditolak. Kalau Bapak Ibu lihat Agung Podomoro, itu perusahaan besar PBK, laporan keuangannya 2 bulan yang lalu dia tuh menerbitkan saham itu sudah under value, bahkan dia menerbitkan saham 1,6 triliun itu untuk bayar hutang pokok jangka pendek. Jadi basically kalau Anda hari ini ada yang melakukan gali lubang, aku bodoh-bodoh melakukan ini karena dengan dia punya akses perbankan sebelum corona. Orang-orang yang di perusahaan di atas itu, mereka tuh modal 1, dapat 10 Bapak Ibu. Tapi dengan corona, biayanya 10, modal Bapak Ibu. Biayanya besar, 10. Makanya banyak melakukan ini, mereka suffer Bapak Ibu. Jangan jauh-jauh lah. Bapak Ibu hari ini di grupnya Grand Family, itu ada pembelian rumah, pembelian tanah, itu PPJB. 2 tahun Pak. Itu dimana kalau Bapak Ibu beli itu, dalam 24 bulan ke-24 dapat bunga 24%. Mereka juga balik lubang tutup lubang, di situ. Jadi kami ini akan mendistraksi seperti Gojek mendistraksi tukang ojek. Gitu. Next. Sebentar Pak Kevin. Ya. Kembali ke ya. Coba Bapak Ibu lihat perbandingannya yang di bawahnya. Total yang dibayar konsumen itu berapa itu? 2 miliar. Kemudian dengan sistem kita di kelompok sosial bisnis kita hanya bayar 150. Ada bunganya? Tidak. Bagaimana Pak? 100 bulan. Iya. Tapi tolong lebih dijelaskan dari sini Pak. Oke. Jadi kalau hari ini tipe 36 adalah 150 juta. Sebenarnya kalau sebelah kiri kan pasti ada bunganya rata-rata 12%. Itu saya kalikan 8 tahun 4 bulan supaya komparasinya sama. Down payment-nya 30%, 45 juta. Jadi cicilannya per bulan adalah 2,1. Jadi total yang konsumen bayarkan adalah 255 kalau Anda pakai riba. Tapi di sini kan konsepnya Anda harus BI checking-nya lolos. Betul ya? Tipe 3 nanti harus BI checking-nya lolos. Ya kan? Tapi yang kalau di sebelah kiri itu Anda cuma bayar 1% dari harga tipe 36 tanpa bunga. Dan selama 100 bulan nanti, ya kan, 101 dipidanakan atas namanya Anda. Di situ. Tidak ada bunga sama sekali. Ini berlaku kalau nanti rumah tipe 500 juta di sana. 500 juta kalikan 1%, please. Enak kan? Tidak ada bunga lagi Bapak Ibu. Dan kita tahu hari ini di agama Islam, di Katolik, semua agama, Hindu, Buddha itu melarang riba. Bahkan orang yang menikmati riba, jangankan menikmati, yang nyatakan riba, dosanya besar, masuk neraka. Jadi yang sebelah kiri itu Anda sudah pesan rumah di neraka, yang sebelah kanan di surga. Kenapa? Anda beli rumah ini berarti Anda ikut ambil. Kalau di tengahnya nanti tidak kuat bayar gimana? Oh, nanti kan Anda bisa alihkan Pak. Nanti saya ajarin Pak caranya. Bagaimana? Yang kedua ini lebih bagus. Ini ini kan 1% nih ceritanya. Ini yang kedua. Ya, next. Nanti dulu. Oke. Kami punya program namanya Freemium Property. Freemium itu kan free, bahasa Inggrisnya apa itu? Gratis. Mau nggak di properti gratis Bapak Ibu? Tahu. Tahu loh. Ya mau jalan sekarang. Ya kan? Ya kan? Gratis, nggak perlu nyicil, enak nggak? Enak kan? Oke, next. Jadi cara kami, developer kami akan memberikan bisnis ke Bapak Ibu sekalian, ya kan? Dimana bisnisnya dengan target keuntungan 10%. Jadi kalau tadi per bulan tadi berapa? 1,5 juta. Ya, kalau dengan kita akan kasih bisnis Bapak Ibu yang Bapak Ibu kelola sendiri dengan keuntungan 10%, berarti modalnya berapa?
juta loh. Ya kan? 15 juta dikalikan 10% jadi 1,5 juta. Betul ya? Jadi dengan premium property kami akan siapin suppliernya siapa, bayarnya siapa. Bapak Ibu di tengah uangnya Ibu kontrol sendiri loh. Jadi beli properti tadi cuma modal 115 juta. 15 juta. Sudah dicicil 109. Enak? 111 enak kan? Dan uangnya masih ada loh 15 juta ya. Berarti beli propertinya apa? Gratis. Nah, ini juga Bapak Ibu sudah membantu supaya UKM ini untuk jalan. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini luar biasanya dari programnya kita ini. Kami mungkin salah satu-satunya developer yang memberikan bisnis bagi orang pembeli properti. Wes sudah enak 1%, dapat premium properti lagi. Next. Ya, kita akan membantu UMKM seperti ini Bapak Ibu. Silakan. Saya ini miskin, lansia, yatim piatu bisa punya rumah. Dan next, nama Anda ada di rumahnya mereka. Anda ikut andil. Setiap Anda beli properti, nama Anda ada. Anda kalau lihat di rumah sakit Undaan, di tiap kamar ada ngomong kan, sumbangan dari mana, itu akan ada. Jadi Anda beli rumah di developer kami, Anda sudah beli satu rumah di surga. Untuk orang-orang yang nggak mampu, saudara-saudara kita yang nggak mampu. Itu yang luar biasa dari program kami. Next. Nah ini salah satu yayasan kami hari ini bekerja sama dengan yayasan karena ini kami nggak bisa sendiri Bapak Ibu sekalian. Yayasan itu konsepnya selama ini sosial, hidup dari donatur, betul? Ya. Bagaimana yayasan nanti tidak hidup dari donatur, mereka akan mengelola aset yang kami berikan secara gratis sama mereka. Ya kan, jadi mereka akan punya income, ya. Jadi nggak ada yayasan nanti minta donatur. Yayasan guru-guru nanti sudah punya dana sendiri, ya kan. Jadi yayasan selama ini kan naungi guru-guru akan dapat punya rumah-rumah gratis nanti atas nama yayasan. Kalau gratis, kalau mau beli sendiri ya harus punya uang tadi minimal 1% atau enggak pakai program premium property semuanya. Nah ini next.
koperasinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin beli rumah nanti, dan kami punya program bagaimana koperasi Bapak Ibu menjadi koperasi bebas riba atau hijrah riba, tidak melakukan simpan pinjam dengan konsep bunga atau riba, tapi kembali ke source asal daripada jiwanya daripada koperasi. Bung Hatta itu jiwanya adalah gotong royong, betul nggak Bapak Ibu? Bukan jadi rentenir, ya kan? Selama ini kan koperasi jadi rentenir atau jadi tukang gadeng. Harusnya koperasi nanti bisa memberikan rumah, ya kan, dengan bersama-sama dengan program ini. Jadi itu presentasi dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Iya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang kurang jelas. Silakan. Rekan-rekan semuanya, ini subhanallah, Jumat ini mungkin Jumat yang barokah ya. Kita dapat suatu informasi bagaimana model yang dulu saya sampaikan UKD Syariah Pak. Dan ini ternyata tanpa kita undang, tanpa ada apapun bisa lewat bukit Allah menjalankannya. Inilah model syariah yang kami tunggu-tunggu. Mungkin dari Pak Ustadz ada yang Pak Ustadz atau siapapun Pak yang tahu tentang masalah riba dan syariah yang sampaikan kali ini terjadi bisa digunakan untuk kebijakan selanjutnya. Moga Pak Parman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 1, yang kami hormati para pebisnis yang sangat mulia ini, yang mana hari ini beliaunya membawa harapan yang surgawi mudah-mudahan, dan para wakaf, para kapoldi, para bapak ibu guru, staf, mahasiswa yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bisa bertemu di tempat yang sangat berbahagia ini dengan harapan-harapan yang sangat berbahagia. Gini Bapak Ibu, saya ini kan selaku guru, mungkin juga wakil dari teman-teman kami yang selama ini sangat memidamkan rumah. Saya bekerja di SMK 1 ini sudah hampir 30 tahun lebih. Saya secara pribadi belum punya rumah nih Bapak. Secara pribadi punya rumah, tapi yang memberikan adalah teman-teman. Mungkin yang lain juga sama. Ya. Kalaupun sudah ada yang beli rumah, mungkin bisa dihitung. Nah, ini kebetulan pada saat ini ada seorang pengusaha yang sangat mulia datang ke sekolah yang ingin membantu tentang kepemilikan rumah. Nah, sedangkan kami dan teman-teman kami ini dari segi pendapatan itu masih jauh dari harapan. Kalau andai kata kita asumsikan beli rumah tadi yang 100 bulan, 1 bulan hanya membayar 1% kan gitu ya. Itu kalau kita hitung itu kan, kalau tipe 36 itu kan masih sekitar 1 bulan itu antara 2,5 juta atau mungkin 1,5 juta yang itu. Nah, sedangkan kami ini kan gaji saya dan lain-lain itu untuk membayar itu pun masih jauh dari harapannya. Nah, bagaimana solusinya supaya kita itu bisa dapat rumah, tapi tidak terbebankan biaya yang begitu besar? Dan yang kedua, bagaimana nanti caranya supaya kita itu bisa dapat rumah dan dengan biaya yang murah, kemudian juga tidak terlalu membiayai kita dan istri, karena istri kan juga butuh uang juga. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau nanti dengan perjalanan itu kita tidak kuat membayar, atau mungkin kita ada sesuatu hal yang sifatnya itu tidak bisa meneruskan perumahan tersebut. Kemudian yang berikutnya, kira-kira di mana tempatnya atau alokasi proyek rumah itu? Karena semakin jauh rumah itu juga akan menambah biaya untuk bisa datang ke tempat pekerjaan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dijelaskan dengan sejelas-jelas mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, kami lagi proses due diligence beberapa developer yang ada di Ujek,
ada di Riau, ada di Gresik, Menganti, Sidoarjo, kami proses. Karena ini program ini baru 2 bulan, Pak. 2 bulan. Jadi awalnya sebetulnya kita mau skala nasional dengan bekerjasama gubernur, wali kota, bupati, tapi kan banyak kendala-kendala. Ya kita itu heran orang mau berbuat baik kok dipanjari terus. Padahal itu rakyat ya. Jadi kita harapkan secepatnya Pak. Tadi kita kasih informasi, tapi didata aja nanti. Kedua gini Pak, saya tahu guru-guru itu bagi saya itu betul-betul pahlawan tanpa tanda jasa. Saya punya dosen ke guru yang SMA pun sekarang juga masih kontrak, yang SD aja yang masih kontrak, ya kan? Padahal kalau saya tanpa guru apa artinya saya? Betul ya? Nah, dengan programnya kami nanti kita akan bentuk yayasan yang sudah ada yayasan, nanti yayasan akan memberikan rumah itu gratis Pak, selamanya buat dosen. Misalnya Pak tidak perlu bayar Pak, ya kan? Maka dari itu programnya bisa pakai program yang 50% itu tadi Pak, ya kan? Jadi Bapak ya jangan maksa Pak, karena kalau 1,5 juta itu kan di bawah UMR, Bapak masih ada biaya-biaya lain, betul kan ya? Ya kan? Belum apa. Jadi nanti biar dinaungi sama yayasan. Tapi yang Bapak yang hari ini mungkin masih muda dan bisa nyicil, nanti bisa diarahkan ke koperasi nanti Pak. Nah koperasi yang nanti kerjasama sama kita. Kita juga mengajarkan koperasi itu bagaimana koperasi berasaskan gotong royong itu bisa memberikan uang Bapak yang sepintas itu tadi dengan premium properti, Bapak justru uang Bapak tidak akan hilang, ya kan? Cuma 10% aja dari tadi. Kalau rumahnya 1,5 juta cicilannya berarti 15 juta atau 20 juta lah ya. 20 juta Bapak naruh di koperasi yang menjalankan, yang nyicil nanti ke koperasi Pak, ya kan? Nah, banyak yang bisa dilakukan. Jadi kita hari ini ada 3 hal yang ditawarkan. Satu, menawarkan program yang 1%, kedua premium property, yang ketiga rumah gratis untuk yayasan, nanti dikolaborasikan sama koperasi dan yayasannya Bapak, yayasan yang dimenaungi nanti, yayasan guru. Itu sih yang saya bisa katakan. Jadi solusi ini ya kami butuh dukungan. Maka dari itu kami ini juga tiap kami seminar, kami ini panggil teman-teman media untuk menyuarakan, bisa sampai ke Pak Jokowi. Tapi punya sistem yang bagus ini untuk guru-guru, ya kan, supaya bisa disuarakan di situ. Ya kira-kira itu Pak. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Pak, saya Pak. Silakan Pak Adi. Selamat pagi. Ya. Jujur saya tertarik. Cuman saya agak bingung Pak. Daripada bingung, lebih baik bertanya. Betul. Ini kan, contohnya harganya rumah 150 juta. Ya. Terus bunganya 1%. Gak pakai bunga Pak? Enggak, cicilannya, maaf. Iya, karena udah terbiasa bunga, jadi ngomongnya bunga ya Bu ya. Cicilannya 1%, berarti 1,5 juta. Terus saya ini hanya meyakinkan pendapat saya, pas keliru. Ya. Maksud saya, itu tadi dari keterangan Bapak itu kita menyetorkan ke yayasan 15 sampai 20 juta. Iya, betul. Bukan ke yayasan, nanti ke koperasi. Iya. Koperasi. Yayasan Itu yang gratis. koperasi. Iya. Terus yang saya bingung, 15 juta itu maksudnya nggak boleh diambil gitu. Iya. Karena kan diambil. Terus berarti satu bulan kita membayar tetap 1.500.000. nggak bayar. Oh nggak bayar? Iya. Nah itu saya dengar di situ. Kok bisa ya? Loh, agar teman-teman ini yang kok bisa gitu. Kok bisa kita harga rumah 150 juta. Ya. Terus kita menabung titip uang 15 juta ke koperasi. Aku milih blok A nomor 21 misalnya. Ya. Terus setelah itu saya nggak bayar lagi. Ya. Oke. Jadi gini Bu. Oke.
cicilan ibu adalah 1,5 juta, betul ya? Jadi kami dari developer kami ini punya banyak UMKM yang hari ini kasihan UMKM itu tidak dapat pendanaan karena nggak ada jaminan, betul ya? Nah, nanti dengan kami memberikan bisnis itu, next lagi. Oke, dengan kami belum tadi sebelumnya. Nah, koperasi akan ada di tengah sini. Ya, berarti store 15 juta. Di koperasi. Ya, Nah, saya store 15 juta. koperasi. Ya. Nah, koperasi tak kasih supplier UMKM. Tapi dari perusahaan lain gitu misalnya. Iya deh. Ya, Saya kasih terus supplier, saya kasih bayar. Bayarnya misalnya Alfamaret, Oh iya. Indomaret, oke? Keuntungannya 10%, kita minum kurang lebih ya, tapi 10%. Indomaretnya. Ya, Ya. jadi tugasnya koperasi nanti dengan premium, dia akan membeli barang di supplier, beli barang, misalnya untungnya 20%, dibayar sebulan sama pihaknya Indomaret apa Maret. Negosiasinya beli barang itu, barang sampai dulu di sini dibayar cash 10% UMK-nya. Mau nggak UMK? Seneng nggak? Daripada ngutangin. Nah, berarti koperasi ngutangin siapa? Indomaret. Aman nggak hitungan Indomaret? Aman. Kalau bank ngutangin apa? Ngutangin supplier, pakai jaminan, betul ya? Kalau kita enggak, kita sesuai Al-Quran. Al-Quran bilang gitu, riba dilarang, jual beli halal, betul nggak? Ini jual beli, ini loh yang diterapkan di Al-Quran. Saya ini niru sama Al-Quran. Saya belajar, saya punya murid-murid juga orang-orang Islam, Ustaz, saya belajar jual beli. Orang hari ini pinjam bank itu apa sih? Perputaran, betul nggak? Bukan investasi, perputaran. Jadi koperasi yang nanti akan jadi tengah-tengah antara supplier dan buyer. Targetnya 10% per bulan. Mudah. Barang dan jasa apapun. Suplai pemerintah bisa. Kita berarti kita istilahnya menanamkan modal. Tuh, koperasinya ada sendiri. Iya. Koperasinya ada Terus sendiri. kita dapat dari rumah. Oh iya. 10%. Iya. Ya. Berarti tidak? Iya. Iya kan? Jadi yang nggak mampu-mampu itu gini loh, jangan dipaksa, Bapak Ibu sekalian. Anda ikut programnya yang gratis saja. Cuma bedanya Anda bisa nepati seumur hidup, nggak bayar kontrakan, enak dong? Ya, selamanya sampai anak cucu Anda. Tapi saya harapkan Anda juga nanti dengan Anda dapat rumah, nggak bayar kontrakan, Anda bisa beli 1%. Cuma modalnya 10%. Modal 15 juta. Lewat koperasinya Anda sendiri. Dikelola koperasinya Anda sendiri, koperasi Koperasi kita sendiri. Iya, benar. Kita yang mengelola. Iya, itu yang mengelola. Saya cuma kasih ini loh. Suppliernya sama bayar bu. Kasihan dari banyak UKM tidak didanai oleh bank karena nggak punya jaminan. Yang penting kan ibu ngutangin apa? Bayarnya dong. Ya. Jelas? Jadi trading invoice. Nah, sesuai dengan dananya bapak aja. Ya, Sebetulnya dana diciptakan Itu ada mini store kan? Misalnya mini store 15 juta boleh, 20 juta boleh, apa ada? Kita bisa meratakan. Ibu awalnya kan mau beli rumah. Sudah beli rumah nih, ditarik, ya kan? Sudah beli rumah, ibu kan butuh nggak bayar kontrakan, nggak bayar cicilannya, betul ya? Jadi nanti koperasi akan mengkondisikan, oh berarti ibu harus punya uang 15 juta, ya kan? Untuk distorkan. Koperasi yang nanti nolak, koperasi koordinasi sama kami. Pak, ini ibu ini mau beli rumah ini, oke? Dan uangnya sudah ada di saya, bapak siapin aja supplier dan bayarnya. Jadi koperasi yang nanti ngatur, koperasinya ibu. Jadi jika cicilannya juga keuntungan cicilannya dimasukkan di sini. Tapi bayarnya nanti membayar cicilan ke Koperasi. Yes. Iya kan? Nah, koperasi nanti. koperasi yang membayarkan cicilan saya nanti. Iya. Iya. Itulah kekuatan koperasi. Harusnya ini koperasi. Ini asas gotong royong. Bukan jadi rentenir. Sesuai dengan founder Muhammad Hatta. Yes. Asas kekeluargaan gotong royong. Iya, nggak ada bunga. Dana bunga, jual beli. Ya kan? Koperasinya akan
pandemi corona ini, Tuhan ini ingin menunjukkan kebesarannya ke umatnya, bahwa dikasih lebih berkat gitu. Ya, berkatnya lebih luar biasa kan? Ya kan, selama ini kan tidak bisa bisnis satu utang kan gitu. Iya kan, dibengkokkan Al-Qurannya, betul kan? Di Kristen ya gitu, nggak berani pendeta yang satu-satunya bisa bilang bahwa riba dosa ya Pak Kristiono pendetanya. Kayaknya nggak berani, karena nanti nggak dapat uang perpuluhan. Misalnya ini kan perekonomian sedang penjagaannya. Misalnya kalau misalnya tadi Indomaretnya itu ternyata lagi sepian, otomatis dia stok ke koperasi itu kurang uangnya, sehingga koperasi tidak bisa membayar ke rumah tadi yang 1% tadi. Itu nanti gimana solusinya Pak? Jadi gini, kalau ini kan jual beli barang gitu ya. Kalau hari ini PO sudah dikeluarkan salah bayar Indomaret, berarti dia pasti mampu bayar. Perusahaan besar pasti tidak mungkin nggak bayar, pasti bayar mungkin terlambat, ya kan? Atau ini PO-nya adalah dari pemerintah, nyuplai barang-barang ke Pemkot, pasti kalau dia keluarin PO pasti mampu bayar, gitu loh. Jadi gue khawatir, justru hari ini yang lagi suffer, yang lagi sengsara itu menengah ke atas. UMKM ini adalah sumbernya fondasi ekonomi Indonesia, dan UMKM tidak merasakan apa permodalan yang selama ini kan pakai perbankan kan nggak ada jaminannya. Ibu ini sudah bantu UMKM-nya. Kalau perusahaan bisa pasti mampu, gitu. Paham ya? Ya. Kira-kira itu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Apa yang dipaparkan saya coba. Sebentar, kita selesai jam 11 ya. Karena ada sholat Jumat ya. Jadi mohon ditanyanya singkat-singkat. 100% jempol. Yang perlu saya tanyakan adalah mekanisme. Setelah tadi kita dengar ada, kalau bisa dikatakan DP ya, uang muka 15 juta. Apakah nanti kiranya setelah kita akad untuk membeli dan terus selanjutnya kita sediakan uang 15 juta tersebut, apakah nanti rekan-rekan itu sudah bisa mendapatkan rumah? Ini yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kapan waktunya? Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Jadi developer hari ini konsepnya, mereka pasti konsepnya adalah jualan dulu baru dibangun, betul ya? Tidak pernah ada developer yang bangun dulu baru jual. Jadi kami ikutin sistem yang sudah ada. Target kami Bapak bisa terima rumahnya antara 8 sampai 10 bulan sudah terima uangnya, rumahnya bisa ditempati langsung. Target kami gitu. Harus bisa ditempati langsung gitu. 8 sampai ya 6 sampai 12 bulan lah. Ya. Karena kami kan bangun properti kan ada bangun jalan, bangun fasilitas umum, itu kan butuh proses Pak. Bukan cuma rumah aja. Ini kita bilang rumah yang tipe 36 yang standarnya bisa dilalui oleh mobil. Ya, bukan rumah di pinggir gang, enggak. Karena rumah nanti juga sudah termasuk insuransinya, kebakaran sudah termasuk di situ. Ya. Ada gambar-gambar itu Pak, gambar-gambar rumah yang sudah kita lagi proses take over Pak, jadi kita kasih info Pak. ya, Kasih take over di situ. Ya, lagi. Ya. Pak Win, mohon dijelaskan kita mau take over developer cara proses take over developer gimana? Ya. Developer yang macet yang itu. Ya, jadi gini Pak, kami hari ini kalau Anda berkenal hari ini developer, ya kasih informasi, kasih ke kami tolong developer itu, karena kami ini adalah alternatif pendanaan mereka selain perbankan, ya kan? Biasanya kami prosedurnya kami presentasiin, dia setuju, dia ngasih kami tanahnya di mana, tanah itu harus clear tanahnya. Artinya apa? Tanah atas nama developer. Tidak bersengketa. Tidak bersengketa. Lalu RAB-nya kasih ke kami. Setelah itu tahap kedua, itu kami kasih counter sahamnya berapa.
asetnya mereka dinilai berapa, bangunnya berapa, kami counter. Apabila setuju, kita buat notarisnya. Biasanya dalam proses itu kami kalau memang bagus, butuh 2 minggu sampai sebulan sudah selesai. Kita sudah mulai bisa jualan, kita berharap gitu Pak. Jadi kalau ada developer kami lebih senang lagi. Misalnya ada kan sudah keliling, ya ada yang keliling kan ke Madura kemana ya? Ya kasih info, ya. Karena hari ini jujur aja developer lagi suffer, dan dapat KIG-nya dari perbankan tidak dapat, KPR-nya banyak ditolak, betul ya? Nah, ini kesempatan itu bisa terjadi. Ya, kira-kira itu Pak prosedurnya kami. Ya. Ada lagi yang lain silakan. Silakan Pak. Terima kasih untuk report yang berikutnya. Yang saya mau tanyakan adalah seperti yang dikatakan Bu Atik tadi ya. Dalam cicilan kita ada cicilan 1%, berarti flat. Dalam flat itu tidak ada kenaikan cicilan maupun tidak ada penurunan cicilan karena kan rumah ini yang belum ada, kita stop dulu. Dengan cicilan flat itu apakah bisa nanti koperasi atau yang penanggung kalau misalkan ada kenaikan barang, karena materi rumah ini belum siap, kecuali rumah ini sudah siap kita beli, tidak ada penambahan material maupun tidak ada penambahan dari apapun. Tapi kalau rumah ini dalam satu proses, jangankan 1 sampai 10 tahun, 1-2 hari ada suatu perubahan, baik dalam perubahan maupun perubahan apa, kalau menjadikan kenaikan dari suatu material, itu yang pertama. Yang kedua, untuk sistem freemium ini, freemium yang tadi ada koperasi. Sekarang koperasi apakah mencari UMKM sendiri atau pihak dari Bapak mengajukan ini loh UMKM yang bekerja sama dengan kita hanya tinggal tadi bayar, atau koperasi ini loh UMKM-nya, ini bayarnya. Karena apa? UMKM apa yang diproduksi UMKM, apa yang dibutuhkan oleh buyer, apakah buyer kita cari sendiri di koperasi ini atau sudah tersedia? Terima kasih, itu yang saya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mengenai kenaikan harga, Bapak Ibu jangan khawatir, karena kami sebagai developer nanti sosial, kami untungnya nggak di jualan rumah. Kami seperti Gojek, untungnya dari valuasi. Kalau saya ada presentasi khusus developer, saya bisa menunjukkan developer yang kerjasama kami, untungnya 10 kali kalau dia pakai bank. Kalau dia untuk bank misalnya 1M, dengan kami bisa menunjukkan perhitungannya dalam setahun untungnya dia 10 kali 10M. Jadi basically kami ini nggak jualan rumah. Kalau Bapak lihat nanti dalam perhitungan khusus kelas developer, itu kami untungnya itu di valuasi dan kooperatif. Gitu Pak. Jadi kooperatif harga rumah ini stable. Bahkan saya boleh bilang kalau kita melakukan ini secara menyeluruh harga rumah akan turun. Karena apa? Kami selain tanpa bunga, yang lainnya pakai bunga next yang pakai bunga. Bedanya. Ya. Orang lain pakai ini sampai itu kan pasti nggak laku nih. Ini rumah kan cenderung turun. Dan kami juga lagi mau take over pabrik genteng, pabrik besi, pabrik apa. Itu rencana kami akan take over dengan harapan kapasitas produksinya akan saya beli 100%. Kira-kira rumahnya tambah murah nggak? Tambah murah. Tambah murah. Pertanyaan itu aku menjawab pertanyaan Bapak, Pak, supplier bayarnya siapa cari? Kami yang cari. Karena ada pabrik genteng sama developer, kan bisa ditengahin. Paham ya? Jadi kami akan buat suatu ekosistem yang berkelanjutan. Gitu. Membuat suatu ekosistem anti riba di situ. Jadi khawatir supplier bayar kami sudah siapin. Di situ. Bahkan kami kalau yayasan, Pak Kris ini yayasan lagi nyiapin Pak Angga sama Matthew ini kebetulan dia di milenial, dia mencari tugasnya adalah satu mencari rumah-rumah orang-orang yang butuh rumah gratis, kedua dia juga mencari milenial yang punya ide bisnis, ya kan, dimodalin sama kami Pak ya, dimodalin nanti bekerja sama Rotary Internasional Pak. Jadi
kami ada kerjasama sama Yayasan Pondok Kasih, pernah tahu Yayasan Pondok Kasih? Bu Hana Mama Hana yang masuk IKD itu punya produk UMKM itu banyak itu, dari koran apa desa-desa itu dia punya. Jadi anak-anak muda yang punya ide bisa jualin ini. Idenya itu dimodalin, tapi PT-nya harus 50% keuntungan dikasih ke sosial. 50% keuntungan. Jadi sistemnya seperti kami. Jadi konsep daripada bisnis sosial ekonomi ini akan jadi new trend, akan mengalahkan kapitalisme kolaborasi. Kalau bapak-bapak ibu hari ini lihat 100 orang terbesar di Indonesia itu pakai konsepnya kapitalisme. Dengan konsepnya kami, sosial bisnis akan mengalahkan itu. Pernah tahu Muhammad Yunus? Ya. Gandhi Bank, dia penerima Nobel Prize dan dia bentuk bank yang satu-satunya membantu ibu-ibu di Bangladesh dengan konsep awalnya cuma $100. Ibu-ibu misalnya 4 orang ini dipinjami $100 buat usaha, tapi kalau sampai rugi satu harus turunin. Nilai perusahaannya sekarang 11 billion US dollar. Namanya Grameen Bank dan pemiliknya 96% ibu-ibu. Luar biasa, 4% adalah pemerintah Bangladesh. Jadi konsep sosial bisnis yang saya katakan tadi ini dan saya akan motolarkan ke generasi muda. Ini akan jadi solusi ekonomi pandemi corona. Ya, makanya Bapak Ibu nanti kalau perlu saya jadi dosen kamu ngajarin boleh-boleh Bapak Ibu untuk sosial bisnis saya mau Pak. Ya, karena itu solusi hari ini. Kita sudah buktikan era kapitalisme dengan profit itu tidak bisa mensejahterakan rakyat. Ini kesempatan yang berubah. Ya, sosial bisnis itu akan didanai seluruh dunia, Bapak Ibu. Pendanaannya bukan bank. Jadi yang hari ini sosial bisnis yang punya ide itu yang akan jadi luar biasa. Ya, oke, Pak, ya, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Saya cukup tertarik ya. Yang pertama, dengan uang 15 juta sudah dapat rumah. Logikanya kan gitu, 15 juta dan rumah. Asik. Ya. Yang kedua adalah 1.500.000 dikalikan 100 bulan. Pertanyaannya adalah, kalau yang pertama itu tidak usah dipertanyakan karena saya pinjam UKG 15 juta selesai dapat rumah. Saya tidak nyicil di UKG koperasi kita Pak, kayak gitu. Yang 1,5 juta ini yang saya pikirkan adalah sesuatu besar. Ini kalau di perumahan umum, kalau pinjam di bank, itu kalau saya nggak ada umur, ini lunas. Ya, suatu misal saya ngangsur 2 bulan, saya nggak ada umur, meninggal, ini lunas Pak. Kalau di bank kan seperti itu. Tapi kalau yang di 1,5 juta ini gimana? Karena kalau di bank itu ada asuransinya. Kalau di yang 1,5 juta ini, apakah ada asuransinya juga? Karena kalau saya meninggalkan utang ke istri saya, kalau istri saya nggak bekerja ya akan oleh gitu. Kalau dia bekerja nggak apa-apa. Gitu aja. Terima kasih. Oke, sistem ini sudah kami perkirakan sudah termasuk nanti asuransinya. Kita sudah negosiasi sama Zurich Life. Jadi asuransi akan mengcover waktu itu Bapak ada meninggal langsung tercover, gak ada langsung lunas. Enak Bapak. Bapak itu Pak, kita pakai sistem yang sama. Asal jangan bunuh diri Pak ya. Jangan bunuh diri Pak, boleh, betul. Oke, yang lain silakan. Jam 11. Silakan. Ayo mumpung masih ada kesempatan Bapak Ibu monggo. Ada yang kurang paham, gagal paham? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, tapi sebelumnya ini kan tadi menawarkan dengan kita mendapatkan rumah dengan membayar 1% ya. Kalau tidak begitu kita membayar 15 juta sampai 20 juta kepada koperasi. 10%. Oh ya, 10% kepada koperasi. Ya. Nah, bagaimana saya bisa yakin kalau koperasi itu akan sampai akhir gitu Mas ya? Maksudnya 15 juta itu tidak akan berhenti di tengah jalan atau benar-benar kita sampai dapat rumah. Bagaimana saya bisa yakin
dengan 15 juta saya bisa dapat rumah. Itu saja pertanyaannya. Oke, jadi koperasi pasti akan begini langsung sama developer yang memakai program sosial bisnis kami. Nah, selama kalau keyakinan apa hari ini? Hari ini kunci bisnis, kunci kebangkitan ekonomi Indonesia adalah UMKM, Bapak Ibu sekalian. Selama ada UMKM yang butuh funding, selama itu kita akan bisa hidup terus. Dan koperasi kan juga punya pendanaan juga kan, ya kan? Nah, pendanaan lebih itu yang nanti akan berputar lebih luar biasa nanti. Dengan program ini dia akan utamanya kan nggak cuma yang kota aja, tapi kan ada iuran pokok, iuran wajib, iuran apa, bisa diputarkan lebih luar biasa di situ. Jadi keyakinan ini hari ini kami kasih solusi dalam problem, betul ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kami berharap kami ada hal-hal yang ini kan belum jalan nih ceritanya, ya kan belum jalan. Tapi kami berharap ini adalah solusi dalam problem. Mengapa kita coba dulu? Saya berharap ini sesuai dengan planning kami. Kalau hitungannya kelasnya kami sudah ada hitungannya. Bahkan saya bilang sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut kelasnya developer kami, Bapak Ibu tahu, untung kami bukan jualan rumah. Kami kasih 50% gratis itu oke. Untuk kami itu valuasi. Gitu. Nanti basically yang saya mau tekankan adalah, ayo kita hari ini sama-sama melangkah sesuatu yang baru, yang dimana sesuai agama kita, anti riba. Kita kan hari ini hidup bukan untuk di dunia ini toh, ya kan? Percuma kalau kita punya rumah di dunia tapi masukin neraka ya, waduh, nggak mau ya, mendingan kontrak aja, betul ya? Ya, silakan. Ya. Misalnya gini Pak, saya luas, tadi kan store 15 juta, terus selama 10 bulan sudah beres. Tapi uang 15 juta masih ada di koperasi. Terus waktu nak pensiun apa yang gitu baru nah itu apakah bisa kita lanjutkan lagi? Yang 15 juta untuk aku ingin punya tumpuan untuk pensiun atau untuk jualan. Apa bisa? Jadi ini pertanyaannya kalau sudah lunas ya 100 bulan. Terus saya ingin melanjutkan lagi untuk modal usaha. Tapi kalau sudah lunas 15 juta balik lagi. Berapa saya sekarang? Oh, mau ambil silakan. Sekarang lagi saya ingin beli tunggu untuk usaha saya. Apa bisa? Bisa nggak sampai itu nanti uangnya ibu. Itu antara ibu dan koperasi. Berarti kesimpulannya tidak hanya properti aja. Misalnya aku ingin beli misalnya ini Pak ya, misalnya ingin beli base misalnya. Bisa Pak ya? Tapi nanti yang menjalankan bisa punya bawaran UMKM sama bawaran. Jadi pas saya mau beli base, oh iya Bu, bisa. Nanti tergantung kooperasinya Pak. Kami cuma gini, karena kooperasi kerjasama sama kami dalam bidang properti, kami memberikan bisnis supplier dan buyer, gitu, supplier dan buyer. Ya. Uang itu adalah uang ibu di kooperasi, jadi antara kooperasi dengan ibu. Dan itu pun dikelola 100% bukan ke kami, ke kooperasi sendiri. Kooperasi jadi kooperasi jual beli barang dan jasa. Tolong jangan kusah-kusuk. Kalau ada pertanyaan langsung dipertanyakan. Ya, silakan. Monggo. Kan kalau saya diajar guru saya adalah lalu bertanya sesat tidak. Silakan ya, langsung. Ya. Nah, waktu masih ada 15 menit. 15 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong terangkan sesederhana mungkin Bapak ya. Saya merupakan A, nanti tolong dijawabnya sederhana. Misal A gajinya 2.700, ingin punya rumah di daerah A seharga 350 juta. Apa yang harus dilakukan A ketika beli di rumah tersebut dan mendapatkan jaminan apa saja? Terima kasih. Ya, oke.
Jadi kalau kita tahu penggantiannya 3,5 juta, tapi kalau dibeli berarti 1% dari 300 adalah 3 juta, betul ya? Kalau secara hitung-hitungan itu besar, nggak masuk, besar pasar daripada tiang-tiang. Kenapa nggak si A itu ikut programnya yayasan, dapat rumah gratis selama ini dan nggak perlu bayar kontrakan, betul kan? Yeah. Dikumpulin duitnya dulu sampai 10%. Jadi tinggal kumpulin 30 juta loh. Ya 30 juta datang ke koperasi, saya punya 30 juta wes. Enak toh? Beli rumah, undang 30 juta. Ya, paham ya? Kayak dia ya. Jadi Bapak Ibu, kalau nggak mampu jangan dulu kontrak aja, nggak apa-apa. Dan jangan utang loh Bapak Ibu ya. Jangan utang, jangan karena ya kalau utang ada ribanya nggak barokah nih. Semuanya nggak barokah. Uang yang terima uangnya nggak barokah juga. Ya, yang tadi ya silakan. Lewat yayasan. Nanti Bapak ngajukan yayasan. Nanti yayasannya kerjasama sama kita. Ya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Sederhana saja Mas. Kalau misalnya saya dari pihak UMKM, misalnya saya dari pihak UMKM, apa yang meyakinkan saya untuk mengikuti ini, di mana kita benar dapat pendanaan di awal, tetapi saat kita mendapatkan untung itu kan ada pengeluaran 50% tadi kalau nggak salah untuk bantuan sosial. Oke, saya paham. Itu apa yang membuat saya yakin saya harus UMKM saya harus ikut ini, begitu Mas. Oke, jadi ini temanya bagaimana anak milenial punya bisnis model sosial bisnis. Ya, sosial bisnis adalah apapun yang dilakukan 50% akan disumbangkan ke fakir miskin. Nah, pertanyaannya, Pak, apa bisa itu terjadi? Sangat bisa. Ada contohnya, nanti Anda klik namanya Top Shoes. 50% sepatunya disumbangkan ke fakir miskin. Dia jualan kacamata. Hasil dari kacamatanya dikasihkan operasi katarak. Perusahaannya hari ini besar, didanai banyak venture capital sampai 400 juta US. Bisa, secara bisnis bisa. Tinggal model bisnisnya. Jadi Anda harus beralih dari sistem bisnis kapitalis jadi sosial bisnis. Nah itu ada kelasnya sendiri Mas. Ya, ada beda kelasnya nanti. Anda bisa ikut nanti ke yayasan, kita akan training Anda bagaimana Anda jadi entrepreneur sosial bisnis. Ya, kami ajarin nanti bahkan kami kalau Anda punya idenya luar biasa, kami sudah siapin produk-produknya dari yayasan Pondok Kasih untuk Anda bisa jualin dengan konsep sosial bisnis. Anda didanai sama Rotary. Enak toh? Nah, nanti perputaran Anda didanai koperasi. Enak deh? Putar aja di ekosistemnya kita. Iya, oke. Jadi konsepnya bukan utang dana itu. Konsepnya mereka akan investasi ke Anda buat PT nanti. Gitu. Bagi hasil. Bagi hasil. Mereka dari dividen, bukan utang. Jadi kita ini anti utang. Silakan yang lainnya 10 menit. Ya, Bapak ini. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran sederhana saya. Ya. Jadi gini, jadi uang 15 juta yang kita setor ke koperasi itu dikelola untuk koperasi ya. Koperasi untuk nyicil yang 1% itu ya. Yes. Nah itu sederhana gitu. Jadi uang 15 juta itu dikelola koperasi untuk nyicil yang 1% itu dengan cara pihak yang apa itu telah menyediakan supplier dan bayar itu. Nanti ngasih bisnis itu melalui koperasi yang hasilnya 15 juta itu untuk membayar yang 0,1%. Berarti ini paling sederhana gitu Pak ya. Jadi makanya nggak bisa kok bisa beli rumah karena hasil dari diputarnya 15% itu 15 juta itu untuk dari koperasi diputar sehingga bisa hasilnya
nyicil itu ya. Itu sederhana saya itu. Terima kasih. Statement ini statement. Pertanyaan statement. Ya, basic itu. Uang harus bekerja untuk kita. Kita hari ini sudah capek enggak? Uang untuk bekerja, ada bekerja untuk uang. Capek. Uang harus bekerja untuk kita. Inilah sosial bisnis. Iya, persiapan untuk kita mau selesaikan. Ya. Mungkin ada closing statement. Ya, dari Pak Ambar. Saya yakinkan dulu. Saya yakinkan dulu. Apa tidak ada pertanyaan lagi? Oh, masih ada. Singkat. Simpel singkat. Ya. Lokasi kantornya dari mana? Kita di Istana. Ruko di Istana di Surabaya Barat. Nanti Bapak Ibu bisa tanya ke komandan. Ya. Sip, Pak. Ada yang lagi? 1 menit lagi. Ya, sana. Monggo dari kemahasiswaan cukup? Ya, dari tadi pertanyaannya sederhana gitu ya. Sederhana saja Pak, gitu ya. Jawabannya sederhana, pertanyaannya sederhana gitu. Tapi sederhana ini apa sudah betul-betul sudah memahami? Jangan berarti Pak, saya mohon izin Pak, nanti kita itu kan masih bayang-bayang aja. Untuk diyakinkan itu ada peta lokasi atau mungkin gambar-gambar yang bisa meyakinkan kita. Ya, nanti ini kebetulan saya live di Facebook, di YouTube saya, Anda bisa lihat ulang apa yang saya presentasikan. Jadi kalau nanti lupa bisa lihat nanti di Maxwin organisasi ada. Ini tak live di YouTube. Jadi kalau ibu-ibu bisa. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Lalu komen. Pak, iya Pak, buka Pak. Pak. Oh, saya kira Jumeneng mau Pak. Monggo di situ. Kalau sudah, saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, mungkin inilah mimpi yang selalu saya pikirkan ke kawan kami. Sudah pernah saya tanamkan 1 November di mana ada suatu perumahan kemarin sudah kita kerahkan dan sebagainya. Dan selalu sampaikan pada Pak Mahfud. Ya, bagaimana buat startup baru? Karena Pak, di masa pandemi ini, saya akan di masa pandemi ini kita harus hilangkan konsep-konsep masa lalu. Kita harus hilangkan konsep-konsep yang sudah berjalan monoton seperti itu terus. Ya, kenapa? Ya, bagaimana hancurnya mall-mall sebentar lagi Pak ya. Mungkin bank ini kritisan itu nanti menghancurkan. Tadi ada filosofi yang luar biasa. Pandemi bawa berkah. Kami mencoba di situ mencari celah-celahnya. Bagaimana yang bisa ditangani yang masalah dengan pandemi ini. Mudah-mudahan tebusan di masa pandemi ini dengan konsep properti yang kita rencanakan ini bisa segera realisasi. Oleh karena itu Pak Ali, jangan lakukan kalau sudah bisik-bisik ada tujuan baik langsung ke situ ke sana. Bapak Ibu coba lihat di sini di depan itu di slide Bos Mandiri yang bicara. Pelan-pelan bank akan hilang ke depan. Profesor Renat Dikasari juga bilang bank akan hilang 2018 pada waktu dia menerbitkan buku Disruption. Profesor Renat Dikasari 2018 dia ucapkan ini. Klik aja di Google akan kelihatan. Jadi ini khususnya Mandiri bulan Desember 2019. Jadi mari kita betul-betul terima kasih Pak Masbid dan tim yang telah berikan pencerahan kami. Terus saja ini belum tuntas. Mari nanti kita bentuk semacam satuan tugas untuk membuat kegiatan ini. Yang mau bergabung monggo, kita segera sosialisasi untuk mempercepat kemandirian ekonomi bangsa kita di masa mandiri. Dan rintisannya mudah-mudahan kali ini membuat vaksin ke masyarakat, yaitu tadi larinya ke ekonomi, bagaimana kita betul-betul menjadi connectivity antara di masa pandemi ini bias dengan UMKM yang akan kita gerakan di situ. Dan kita juga ikut bawa dalam arena di situ. Jadi kita tidak seperti yang sekarang ini kan utang ke bank terus ya. Terus saja saya malu dan Pak saya sampaikan sertifikat saya itu dari letnan 2 sampai letnan kolonel Major yang ditebak terus. Makanya saya penasaran ya. Kenapa? Ya alhamdulillah memang belum pernah dapat ilmunya dari kemarin Bu Win ngasih tahu di meja. Iya, saya dengan Bu Win, terima kasih juga Bu Win. Bu Win saya tanya, Bu Win
penjelasan sudah dijelaskan. Keraguannya apa? Kok gak melaku-melaku? Saya dorong terus Bu ini. Ayo, supaya kami bisa memberikan penjelasan. Nah, Bu ini melaksanakan itu. Puji Tuhan kok dianggapi serius ya, komandan gitu. Baru tadi malam Pak itu. Oh gitu ya? Baru tadi malam. Bu Peti, tolong berubah posisinya karena saya baru baca buku dikasih buku. Sorry begitu ya. Terima kasih. Nanti kita cari ya bagaimana kita bisa nanti ke depan itu hidup di akhirat dan dunia pun juga akan lebih nyaman. Ya, mari kita hilangkan kebiasaan yang sudah lama. Ini kebiasaan pandemi, kebiasaan baru. Ada terobosan yang harus kita lakukan yang menurut saya, mohon maaf, keimanan saya yang Qur'ani ya. Tadi saya bisnisnya nanti di bawah udah baca atau tahu gitu. Demikian, terima kasih. Mungkin nanti ke depan ada hal-hal yang bisa kita sambung bukan hanya di KPR. Ya. Saya tidak mau anak buah saya tahu. Saya ini hanya sebagai mengharapkan yang betul saja. Bagaimana saya menyampaikan misi itu? Yang terakhir masih ingat bahwa SMK kali ini harus mampu menyediakan dana mandiri. Itu yang saya inginkan. Ternyata inilah jawaban karena ada pandemi ini. Yang mudah-mudahan dengan pandemi ini berkah buat Ismakal dan kita selalu menjaga kesehatannya dan mampu memberikan kontribusi masyarakat secara real di lapangan. Ya, sehingga permasalahan sosial yang sekarang bergejolak di negeri ini segera teratasi. Biar nanti TNI-nya juga bisa betul-betul ya. Baik, terima kasih. Akhirnya ada lagi ya. Nanti Pak Ali kita selesaikan sana lagi Pak. Tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan